Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Ainur Robi. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Pada video ini kita akan menjawab dari tugas 2, yaitu membuat database dari ERD atau Entity Relationship Diagram. Dari gambar ERD nanti kita akan praktekkan cara membuat database-nya sekaligus membuat relasinya. Oke, mari kita tonton videonya. Terima kasih. Untuk yang tugas 2 ini kita akan membuat database. Dari panduan tugas 2 ini kita dikasih ERD, diagram kasus rumah sakit ya. Nanti kita coba kita membuat diagramnya. Untuk database-nya kita akan menggunakan MySQL dari sampai P. Kita jalankan dulu MySQL-nya. Nanti kita akan mengakses MySQL ini dari browser, jadi kita nyalakan juga ini untuk servernya. Oke, sudah. Mari kita akses database-nya MySQL. Kita akan masuk ke localhost /phpMyAdmin. Oke, kita sudah masuk ke localhost phpMyAdmin-nya. Kita klik baru untuk membuat tabel baru. Kita coba klik tabel baru ya, untuk membuat tabel baru. Kita kasih nama database-nya apa, misalkan kita buat tugas 2, tugas RS rumah sakit ya. Untuk membuatkan nama database ini kita tidak boleh menggunakan spasi, kita bisa menggunakan underscore. Oke, kita buat. Oke, setelah kita buat database-nya, kita akan membuat tabelnya. Untuk tabel pertama kita akan membuat tabel pasien. Kita akan membuat tabel namanya pasien jumlah 4 kolom. Oke, kita kirim. Untuk tabel pasien ini untuk yang tabel pasien untuk ID-nya ini ada ID pasien, ID underscore pasien. Ini soalnya kita tidak boleh membuat spasi. Untuk tipe datanya integer 3. Untuk value panjang nilainya kita buat 3 saja ya. Untuk ini penyortiran atribut kita kosongkan bawaan. Untuk auto increment-nya kita klik auto increment ini sebagai primary key ya, indeksnya kita sebagai primary key, nanti ada hubungannya dengan relasi ke tabel. Oke, yang kedua nama pasien, nama underscore pasien. Tipe datanya kita buat varchar, value nya panjang nilainya 100, dapat 100.
Oke. Terus yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin ininya kita buat varchar, ininya kita buat yang nilainya kita buat 1 saja. Nanti kita jenis kelamin ini kita cukup untuk misalkan laki-laki kita isi dengan L, kalau perempuan bisa isikan dengan P. Terus tabel keempat yaitu kolom keempat yaitu penyakit pasien ini ya. Penyakit kita buat tipe datanya varchar ya. Ini integer sendiri nih karena isinya nanti hanya angka yang dibolehkan, karena varchar ini variabel karakternya bebas. Penyakit kita buat 100. Oke, ini masih kurang 1, ini kita create dulu. Ini kita tambahkan lagi 1 karena ini tabelnya masih kurang ya. Untuk yang kolom terakhir, nomor HP pasien. Nomor HP kita juga buat tipe datanya varchar, ini 15. Kalau untuk nomor HP bebas ya, kalau nanti mau menginginkan nomor HP-nya langsung 082 misalkan, itu kita bisa buat tipe jenis jenis datanya integer karena isinya angka. Tapi kalau misalkan nanti ada yang plus 62 8 sekian memakai kode Indonesia, berarti kita buat varchar saja. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, ini sudah ada untuk tabel pasiennya dengan kolom seperti ini. Setelah itu kita buat, setelah tabel pasien kita buat untuk tabel administrator. Kita buat baru tabel administrator, ada di situ ada ID admin. Ini untuk nama tabelnya kita isi administrator. ID admin integer, kita buat integer. Terus panjang nilainya 3. Terus untuk ini kita buat auto increment primary. Setelah itu kita buat nama admin. Ini kita buat varchar 30, panjang nilai 30. Oke, setelah itu waktu jaga. Kita buat varchar, panjang nilainya 100. Oke. Setelah itu kita simpan. Oke, untuk tabel administrator kita sudah ada dengan ID admin, nama dengan kolom ID admin, nama admin dan waktu jaga. Setelah itu kita buat baru lagi, kita buat tabel dokter. Mohon maaf, ini nama tabelnya dokter. Kolomnya kita isi untuk kolom pertama yaitu ID dokter. jenis
datanya integer, panjang nilainya 3, auto increment primary key. Oke. Setelah itu nama dokter, nama dokter kita buat varchar (30) cukup ya untuk sebuah nama ya, 30 karakter varchar. Setelah itu alamat dokter kita juga buat varchar. Ini panjang nilainya 100 untuk alamat. Terus tanggal lahir ini tanggal lahir dokter. Tipe datanya untuk tanggal berarti date. Setelah tanggal lahir, nomor HP kita tambahkan. Ini masih kurang 3 kolom lagi, masih kita ada nomor HP. Setelah itu spesialis dan waktu kerja. Oke. Ini kita tambahkan lagi nomor HP, terus spesialis. Untuk spesialis apa nanti? Untuk waktu kerja, kolom waktu kerja. Ini varchar, kita buat 100. Terus spesialisnya juga varchar, kita buat 15 saja cukup. Terus nomor HP jika kita buat varchar juga. Untuk nilai panjang nilainya 15. Untuk date ini panjang nilainya tidak perlu kita isi ya, nanti soalnya formatnya akan format tanggal. Oke, kita simpan dulu. Oke, sudah. Setelah ini kita akan membuat, setelah dokter kita akan membuat tabel dokter admin. Kita akan membuat tabel baru namanya dokter admin. Ini nanti untuk relasi antara dokter dengan admin. Dokter admin, ID-nya ada di sini, ada ID data. ID data ini integer, panjang nilai 3, kita buat auto increment dan primary key. Oke. Setelah itu ada ID dokter dan ID admin. ID dokter dan ID admin. Nah, untuk ID adminnya ini integer. Oke, panjang nilainya kita buat 5. Ini kita buat 5 juga. Oke, sudah. Kita akan simpan. Kita buat lagi baru, yaitu tabel untuk relasi pasien dan dokter. Pasien dokter, kita ada ID integer 3, panjang ini untuk primary key-nya untuk increment. Setelah itu kita buat lagi ID
dokter, ID dokter untuk panjang integer, kita buat 3. Terus setelah itu ada ID pasien, integer 3. Setelah itu ada waktu periksa, waktu periksa ini kita buat date, terus tambahkan satu lagi kolomnya yaitu resep kita buat varchar, panjang nilainya 100. Oke, kita simpan. Sudah ada tabel pasien dokter. Setelah itu kita akan membuat tabel lagi. Kita namai tabelnya dengan tabel pendaftaran, daftar. Terus di sini ada ID daftar. ID daftar ini integer, panjang nilainya 3. Ada ID pasien, ini integer, password juga. Untuk ID daftarnya kita buat primary key sama auto increment, terus ID pasiennya 3, terus sama ID admin. Adminnya integer 3. Oke, kita simpan. Oke, kita sudah memiliki beberapa tabel. Di sini ada tabel administrator, ada daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Setelah itu kita akan membuat relasi pada database ini. Kita klik tugas SRS, kita arahkan ke designer ini. Oke, kita akan muncul yang pertama. Kita ini untuk dokter pasien, dokter admin kita taruh sini. Oke, untuk administrator kita taruh sini. Kita taruh sini. Di sebelahnya ini daftar. Oke, terus ada pasien, ini ada dokter, ini ada tuh pasien dokter. Oke, setelah itu sebelum melakukan relasi pengaturan foreign key, kita setting dulu pada website yang akan dijadikan foreign key. Misalnya pada tabel dokter admin ini kita buka, kita taruh aja ya. Pada dokter admin ini
Oke, pada tabel dokter admin ini kita klik struktur, nanti kita jadikan foreign key nya. Misalkan untuk dokter admin ini, untuk ID dokternya kita buat foreign key sama ID admin. Berarti ini kita klik lainnya, ini kita tambahkan pada indeks. Oke, sama ini itu ID admin ya. Oke, untuk tabel dokter admin sudah. Terus kita akan ngatur ke tabel daftar, kita setting, kita masuk ke struktur, ID pasien dan ID adminnya kita jadikan foreign key. Kita pilih indeks, oke. Klik lainnya, pilih indeks, kita klik oke. Terus tabel pasien dokter, ID kita ke struktur, kita ID dokter dan ID pasiennya ini kita jadikan foreign key ya. Kita klik indeks, oke. Setelah itu ini kita klik indeks. Oke, nah kita sudah setting untuk foreign key nya. Kita kembali ke desainer tadi, ke relasi, untuk relasi tabelnya. Untuk yang relasi pertama dari kita akan buat relasinya. Pilih kunci, kita pilih kunci untuk ID pasiennya ini ke ID pasien ini. Oke. Setelah itu kita buat juga ID dokter ke ini, kita buat cache. Oke. Pasien ini, dokter di sini. Ini untuk pasiennya di sini. Oke. Setelah itu ini ada daftar di sini. Ini ada kita lanjutkan lagi. Ini untuk pasien dokter. Ini di sini, ini di sini.
di sini. Oke, ini di sini. Setelah itu kita buat relasi juga dari ID pasien ini ke ID pasien ini. Oke. Ini ada admin, kita buat foreign key juga untuk ID adminnya. Relationship ini ID admin ini ke ID admin ini kita buat. Oke, kita buat relasi juga dari ini ke ID dokter. Oke, dari ID dokter terus dari admin. Terus kita juga buat relasi dari ini ke ini. Oke. Oke, ini administrator di sini. Ini daftar di sini. Ini pasien dokter di sini. Dokter admin di sini. Ini dokternya di sini. Oke, pasien dokter sama ini. Oke, kita sudah membuat relasinya. Setelah itu kita simpan. Kita beri nama relasi RS.
Oke, terima kasih. Demikian praktek tugas 2 yang telah saya lakukan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat siang.